Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Soleh and Soleha, good morning. How are you today? I hope all of you are always happy, always healthy, and may Allah protect us and give His blessing for us. Amin. My name is Mr. Dani. Now we are going to study Theme 4, Sub-Theme 3. The title is Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Before we study, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bermain, kita wajib menjaga kebersihan di tempat lingkungan kita berada. Contohnya di tempat kita bermain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Islam itu adalah bersih. Maka jadilah kalian orang-orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah, tapi juga di tempat bermain. Mari kita baca teks berikut ini. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigit nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, tempat bermain yang bersih adalah tempat yang aman untuk bermain dan terhindar dari penyakit. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah 1. Terhindar dari sampah berserakan. 2. Udaranya bersih. 3. Jauh dari genangan air. Anak-anakku ketika bermain pasti menemukan tempat yang kumuh dan becek. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, setelah menyimak bacaan tadi, kita dapat mengamati bahwa lingkungan yang becek dan kumuh dapat membuat lingkungan bau. Udara sekitar bau karena sudah tercemar. Pencemarannya dapat menimbulkan penyakit. Di samping terhindar dari tempat yang kumuh dan becek, juga tempat bermain harus terhindar dari asap yang menyebabkan polusi udara. Mari kita simak bacaan berikut. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, adik-adik setelah menyimak bacaan tadi, kita dapat mengamati bahwa polusi udara di jalan raya itu ditimbulkan oleh asap kendaraan. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan dan polusi udara menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ketika bermain pun kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat
kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, setelah menyimak bacaan tadi, cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain adalah jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan dahulu karena jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Jika ada benda tumpul atau tajam harus disingkirkan dahulu karena dapat melukai kaki. Demikian pembelajaran tema hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat, tetap belajar dan sehat selalu. Thank you anak-anakku. Happy learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.